kali lebih semangat lagi karena kemarin itu aku pusing guys. Jadi aku akan lebih semangat lagi, oke? Kali ini aku pengen bahas tradisi Indonesia karena yang kemarin itu aku buat yang tradisi Korea. Masa nggak buat tradisi negara sendiri sih, jadi aku buat deh, oke? Aku tuh sebenarnya tahu ya tradisi tentang Indonesia, cuman nggak tahu detailnya. Jadi daripada aku ngarang, mending aku lihat aja di Mbah Google. Mampir dulu ya Mbah Google. Sebelum mulai ke videonya, kalian like dulu, kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Terus nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video baru aku, terus di share, oke? Ngapain sih dari gini terus? Astagfirullah ya Allah. Dan follow Instagram aku bakal taruh di sini. Kalau mau request bisa DM di kode dari sekolah SP09 kalau mau request video. Maaf guys, Mbok nih spam jarang upload spaman karena aku fokus sama sekolahku guys sekarang, jadi udah nggak pernah buat spam gitu. Jadi aku sekarang udah fokus sama sekolahku guys karena udah kelas 6, jadi jangan main-main, oke? Oke, daripada lama-lama mari kita mulai. Kaget aku bang, baru muncul satu langsung, oh my god. Oke, jadi ini ada 10 tradisi unik masyarakat adat khas Indonesia yang masih eksis. Wih. Oke. Yang pertama itu ada mak nenek di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Wah, ini tuh kayak ada patung-patung gitu loh guys, patung-patung kayak tengkorak gitu. Tradisi mak nenek merupakan cara masyarakat Toraja menghormati para leluhur. Menurut mereka, roh mereka tidak pernah meninggalkan keluarga. Maka dari itu mereka punya tradisi untuk mendandani dan ganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah. Berarti kayak mereka itu percaya kalau roh itu nggak akan meninggalkan keluarga gitu ya guys ya. Tiap agama, tiap suku kan punya kepercayaan masing-masing. Dan untuk kepercayaannya budaya Toraja ini tuh, roh itu nggak bakal ninggalin keluarganya mereka. Maka dari itu mereka tuh punya tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah. Biasanya mak nenek dilakukan setelah panen besar pada Agustus. Meski demikian, ada pula yang melakukan pada September. Setahun setidaknya ada 3 kali. Biasanya ini tuh dilakukan pada panen besar pada Agustus guys, bulan Agustus. Meski demikian, ada juga yang lakuin itu di bulan September. Setiap tahun itu setidaknya harus melakukan 3 kali. Jadi kayaknya nih bisa Agustus, bisa September ya. Next, yang kedua, kamu ngakak ya sama judulnya. Kebo-keboan di Banyuwangi. Kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur. Aku nggak pernah tahu loh, padahal neneknya mamaku tinggal di sana. Nggak pernah tahu kalau ada kebo-keboan apa coy. Kebo-keboan digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini dijalankan masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing. Suku Osing. Setiap tahunnya kamu bisa melihat kebo-keboan di Desa Alas Malang dan Alian pada 10 Muharram atau Suro. Guys, jadi pas waktu hari Kamis itu yang pas aku vlog itu 1 Suro ya guys ya. Pak ini itu dilakukan di Desa Alas Malang dan Alian pada 10 Muharram guys. Terus acara itu dimulai dengan mengarak orang yang kerasukan roh gaib untuk dibawa ke rumah kebudayaan. Kebo-keboan terakhir akan ada Dewi Kesuburan dan Dewi Sri yang menaburkan benih padi kepada para petani dan kebun. Berarti ini tuh dimulai dengan mengarak orang yang kerasukan guys, yang kesurupan gitu sama roh gaib untuk dibawa ke rumah kebudayaan kebo-keboan. Jadi nanti kayak perang gitu loh sama kebunnya. Jadi dengan orang yang udah kesurupan sama roh gaib ya. Next, yang ketiga itu ada omet-ometan di Bali. Omet-ometan di Bali. Saling berlangkul berangkul. Ya Allah, susah kali. Omet-ometan menjadi tradisi pemuda Banjar Kaja, Desa Pakraman, Sesetan, dan Pasar dalam menyambut penggantian tahun baru Caka. Acara ini sudah dilakukan sejak abad ke-18 Masehi. Masehi.
Omet-ometan bukan tradisi ciuman seperti yang terlihat di media sosial, melainkan saling tarik-menarik. Tradisi ini hanya boleh dilakukan anggota baru masuk perguruan tinggi hingga yang belum menikah. Bagi yang sedang berhalangan dilarang untuk ikut serta. Dan yang boleh ikut itu anggota yang baru masuk perguruan tinggi hingga yang belum menikah. Oh, yang kelima ada Iki Palin di Papua. Ih, kenapa jari-jarinya bisa kayak gitu? Sumpah dah. Suku Dani di Lembah Baliem, Papua punya cara cukup ekstrim dalam mengungkapkan kesedihannya. Ketika ada anggota keluarga atau kerabat yang meninggal, mereka akan memotong jari. Sumpah, gila, memotong jarinya, sumpah, ya Allah. Tapi kalau misalnya ya, naudzubillah, keluarganya mereka meninggal semua, berarti jarinya nggak ada dong. Ih, gila, sadis banget, sumpah, ya Allah. Masa ya misalnya keluarga mereka satu yang meninggal, masa harus potong jari gitu untuk menyelesaikan kesedihannya? Nggak gitu sih guys, menurut aku kita tuh harus belajar ikhlas ya. Kalau misalnya udah kehilangan seseorang, kita itu harus belajar ikhlas, nggak boleh dipendam sampai lama. Ya udah diserahin aja sama yang di atas gitu, gak usah sama motong-motong jari. Tapi kan ini kepercayaan yang ada di Papua, kita nggak bisa ngelak ya guys ya. Jadi aku cuma bilang gitu aja, oke? Hal ini hanya dilakukan untuk mencegah malapetaka yang membuat nyawa hilang terulang kembali. Oh, itu dari kepercayaannya katanya untuk apa? Untuk mencegah malapetaka supaya keluarganya nggak hilang lagi gitu loh. Iki Palin dilakukan menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, parang atau lainnya. Untungnya, seiring dengan terbukanya suku Dani, kini mulai banyak orang yang meninggalkannya. Oh, gila guys, sumpah, demi apa? Next yang kelima ada tatung di Singkawang, Kalimantan Barat. Ini kayak bawa-bawa tengkorak adusan kali ini. Ih, bawa apa ya Allah? Layaknya debus, kamu yang belum terbiasa akan ngeri melihat tradisi tatung di Singkawang. Dalam meramaikan Cap Gome, di Singkawang ada ratusan orang yang melakukan tradisi tersebut. Tatung sendiri punya makna roh dewa dari bahasa Hakka. Dalam menjaga kesaktiannya, mereka harus melakukan beberapa ritual, salah satunya puasa makan daging setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya dalam penanggalan Tiongkok. Yang keenam itu ada bakar tongkang di bagian Siapi-api Riau. Di bagian Siapi-api Riau punya tradisi spesial setiap Juni bernama bakar tongkang. Awalnya tradisi ini menjadi bentuk keputusan masyarakat Tionghoa untuk menetap di sebuah wilayah. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini menjadi pengingat masyarakat Bagan Siapi-api untuk tak lupa dengan kampung halamannya. Ritual ini diadakan dengan cara membuat kapal yang nantinya akan dibakar. Sebelumnya, kelenteng yang ada di sekitarnya melakukan upacara pemanggilan roh. Setelah itu, roh akan dimasukkan ke dalam orang yang bersedia menjadi medium. Oh, gila, rohnya itu bakal dimasukin ke manusia yang kayak bersedia gitu, sumpah. Itu pasti nggak ada yang mau sih. Yang ketujuh ada Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola terus berkembang menjadi sebuah tradisi turun-menurun. Bagi masyarakat Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Aku belum pernah dengar ya guys ya, Kecamatan Wanokaka itu. Yang tahu komen di bawah, oke? NTT. Acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Ini susah banget sih. Sambil naik kuda terus kayak lempar gitu. Pasola digelar dalam menyambut masa tanam. Zaman dulu mereka percaya bahwa dengan adanya kecelakaan saat acara berlangsung, hal ini menjadi pertanda baik bagi hasil pertanian. Hingga kini mereka tetap bertarung saat Pasola guna menjadi tradisi leluhur. Oh, berarti ini mereka percaya bahwa kalau misalnya ada kecelakaan yang terjadi pas mereka lagi lempar lembing kayu, berarti ada kayak apa, hasil panennya itu baik gitu loh, baik bagi hasil panen. Kepercayaannya sih gitu, tapi nggak tahu kalian percaya atau nggak, komen di bawah ya. Yang ke-8 ada Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Oh, Rambu Solo aku udah pernah dengar sih guys, tapi lupa ceritanya. Tanah Toraja memang punya banyak tradisi unik, apalagi yang berhubungan dengan kematian. Bagi mereka, Rambu Solo menjadi ritual yang harus dilakukan saat ada yang meninggal. Sumpah aku merinding loh bahas-bahas kayak gini.
Kalau tidak dilakukan, mereka percaya arwahnya akan memberikan kemalangan kepada orang yang ditinggalkan. Sebelum ritual dimulai, orang yang meninggal hanya akan dianggap sakit. Mereka akan merawatnya dengan memberikan sesaji seperti makanan, minuman, rokok, sirih, atau lainnya. Biasanya Rambu Solo akan diadakan pada Juli dan Agustus. So, aku pernah dapat cerita dari guruku yang di Toraja itu, katanya kalau bayi meninggal itu kayak pohonnya itu dibuka terus dimasukin situ terus tutup lagi gitu pohonnya. Sumpah itu aneh banget sih, tapi kepercayaannya mereka ya, kita kan nggak tahu kan ya guys. Jadi kita nggak bisa. Next yang ke-9 itu ada what is this man? Yang ke-9 itu ada Titi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. What is this? Suku Mentawai punya tradisi menato tubuhnya yang disebut Titi. Menato tubuh di sana menato tidak semudah seperti kebanyakan di kota besar. Persiapannya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Mereka akan mengadakan ritual upacara yang dipimpin dukun adat. Selanjutnya tuan rumah harus mengadakan pesta dengan menyembelih babi dan ayam. Apaan sih, sumpah aneh banget sih. Motif tatonya juga tak sembarangan karena fungsinya sebagai identitas jati diri suku Mentawai. Mereka melakukan secara tradisional dengan cara menusuk jarum bertangkai kayu. Jarumnya terbuat dari tulangnya hewan atau kayu karai yang diruncingkan. Gila, serem banget dong. Cong cekalai kacong. Seba di Banten, Jawa Barat. Tak jauh dari kota modern, suku Baduy dalam tetap menjaga tradisinya berjalan kaki tanpa kendaraan. Bahkan setiap tahunnya mereka punya tradisi Seba, tradisi berjalan kaki dari Rangkas Bitung sejauh 100 km. Gila, jauh banget. Gak capek ya Allah ya Robbi. Patah itu tulang ya Allah. Pada 4-6 Mei lalu, Seba dilakukan dengan bertemu beberapa kepala daerah di setiap pertemuan. Pemangku adat akan menyampaikan pesan-pesan penting. Yang paling gilanya lagi ya, di paling di Papua ini loh, gila sampai motong jari dong kalau ada yang meninggal gitu. Sumpah deh, itu mereka percaya sama siapa? Tapi ya udah ya guys ya, kita nggak bisa nyela atau apa karena itu kepercayaan di kota masing-masing dan negara masing-masing, oke? Ya udah guys, gitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Thank you for watching. Dukung aku terus ya guys ya. And see you in the next video. Assalamualaikum, bye bye.